Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya berada di keadaan yang baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Destiny Ena Purnamasari Purba. Saya berasal dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dan saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman agar teman-teman sekalian mengetahui cara memilih media penyuluhan. Halo penyuluh-penyuluh unggul, halo penyuluh-penyuluh muda. Ingat dan jangan lupa, cara memilih media penyuluhan adalah hal yang paling utama dalam melakukan penyuluhan. Nah, alangkah baiknya teman-teman sekalian mengetahui apa sih itu media penyuluhan. Nah, media penyuluhan adalah semua alat-alat yang digunakan penyuluh maupun guru untuk membantu dalam menerangkan ataupun untuk membantu dalam proses penyuluhan. Dengan tujuan media penyuluhan ini ialah untuk memperjelas informasi yang disampaikan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, hati, ataupun perhatian dan kemampuan daripada sasaran penyuluhan teman-teman. Nah, pada saat teman-teman memilih media penyuluhan, kita harus mengetahui bahwasannya segala sesuatu saat melakukan penyuluhan diperlukan pengenalan atau penganalisaan, di mana media disesuaikan dengan latar belakang, pengetahuan, sikap, dan keterampilan daripada sasaran yang akan teman-teman suluh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu contoh daripada media penyuluhan yang telah saya desain atau yang telah saya buat, yaitu poster. Ini adalah poster yang saya buat dan saya desain terlebih dahulu, lalu saya cetak. Nah, saya memilih poster dikarenakan poster mampu menjangkau sasaran lebih banyak, dapat ditempel di tempat dan di mana saja, mudah dan cepat dimengerti, relatif tahan lama, dan dapat dibaca berulang-ulang. Nah, itu adalah kelebihan daripada poster. Apa sih Kak kekurangan daripada poster? Nah, kekurangan daripada poster ini ialah yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Yang kedua, diperlukan kemampuan membaca untuk memahami daripada isi-isi atau informasi yang terdapat di dalam poster. Nah, tapi saya di sini menggunakan poster ini dikarenakan saya akan menyuluh di daerah yang merupakan potensi daripada petaninya adalah petani muda. Nah, di mana sama-sama kita ketahui bahwa petani muda lebih mudah dalam menjangkau informasi-informasi. Nah, bagaimana sih Kak kalau misalnya di daerah yang akan kami suluh itu banyak potensi-potensi petani-petani tua, di mana yang kita sama-sama ketahui bahwa potensi-potensi petani tua yang sulit dalam mendapatkan informasi-informasi dan memiliki keterbatasan-keterbatasan ataupun latar-latar belakang yang mungkin sulit dalam mencapai atau menjangkau informasi yang kita sampaikan. Nah, teman-teman tidak perlu risau. Selain poster, saya sudah membuat video tutorial dalam pembuatan pestisida nabati. Nah, teman-teman bisa melakukan atau membuat video yang sesuai dengan materi penyuluhan teman-teman sekalian. Teman-teman tidak perlu risau, di mana kita sama-sama ketahui bahwasanya video adalah media penyuluhan yang mencakup audio visual. Nah, ini adalah salah satu contoh Nah, ini video tutorial pembuatan pestisida nabati yang sudah saya buat terlebih dahulu. Ini saya buat guna untuk membantu saya melakukan penyuluhan nanti, di mana sama-sama kita ketahui bahwasannya petani muda maupun petani tua lebih tertarik pada media penyuluhan yang dapat dijangkau oleh khalayak banyak dan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dengan melakukan video tutorial ini dan menguploadnya di YouTube, saya sudah melakukan salah satu cara yang cukup efisien dalam melakukan pemilihan media penyuluhan, di mana YouTube telah banyak dijangkau oleh banyak khalayak orang.
atau khalayak masyarakat. Nah, ini untuk mempermudah penyuluh-penyuluh maupun petani-petani dalam melakukan pembuatan pestisida nabati. Mereka tinggal membuka video tutorial dan melakukan cara pembuatan pestisida nabati secara mandiri di rumah maupun di kelompok-kelompok tani yang mereka miliki. Selain itu, kenapa saya lebih memilih membuat video? Keunggulan daripada video ialah yang pertama dapat memperpendek waktu dan jarak, yang kedua dapat memperlihatkan gerak, yang ketiga dapat mengkomunikasikan pesan kepada audiens atau sasaran dengan spesifik, yang keempat dapat digunakan secara berulang-ulang, dan yang kelima dapat dijangkau oleh banyak orang. Bagaimana jika video tidak efektif? Nah, teman-teman, dalam penyampaian materi dalam video, teman-teman harus mengetahui inti-inti sari yang akan teman-teman sampaikan. Nah, juga dalam video ini harus teman-teman lakukan secara jelas atau secara singkat agar kiranya petani lebih dapat mengerti dan sasaran teman-teman lebih dapat menjangkau informasi yang teman-teman sampaikan, sehingga penyuluhan yang teman-teman sampaikan dapat dikatakan efektif atau efisien. Nah, menurut teman-teman sekalian, dengan adanya poster dan saya menggunakan audio visual dengan menggunakan video, apakah media penyuluhan yang saya gunakan atau apakah penyuluhan saya nantinya dapat dikatakan efektif? Nah, itu dapat dijawab jika petani-petani yang sudah saya lakukan penyuluhan sudah dapat merubah sikap, keterampilan, dan pengetahuan daripada petani tersebut. Nah, sebagai contoh di sini saya menghimbau kepada petani-petani bahwasanya petani-petani dapat memanfaatkan daun sirsak sebagai pestisida nabati dan mengurangi penggunaan pestisida kimia guna untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, dikatakan penyuluhan saya berhasil jika petani di daerah yang akan saya suluh nanti sudah dapat menerapkan penggunaan pestisida nabati dengan cara mengolah daun-daun sirsak. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak dapat menjangkau petani sebelum kita melakukan penganalisaan dan sebelum kita melakukan pendekatan. Nah, alangkah baiknya jika teman-teman sekalian ingin melakukan penyuluhan, teman-teman harus mengenali sasaran teman-teman. Teman-teman harus mengenali mengetahui latar belakang daripada sasaran teman-teman, dan teman-teman harus melihat potensi-potensi yang ada di daerah teman-teman akan melakukan penyuluhan. Nah, sebelum itu saya akan menjabarkan berapa persen sih kita akan menangkap informasi, berapa persen sih yang akan ditangkap oleh petani dari cara kita memilih media. Nah, kapasitas 10% jika petani membaca. Jika teman-teman melakukan penyuluhan sebagai contoh menggunakan media cetak, nah di situ kan petani hanya dapat membaca daripada media cetak. Nah, setelah itu kapasitas 20% untuk petani yang melihat dan mendengar. Contohnya saya melakukan penyuluhan dan dibantu dengan media penyuluhan video. Dan kapasitas 30% untuk petani yang melihat secara langsung demonstrasi. Nah, menurut saya demonstrasi yang lebih efektif dan dapat dijangkau atau diterima oleh petani ialah demonstrasi cara, di mana sama-sama kita ketahui demonstrasi cara itu membutuhkan banyak biaya. Nah, dari pemaparan saya di sini teman-teman dapat menyimpulkan bahwasanya yang pertama, pemilihan media penyuluhan itu harus didasarkan dengan penganalisaan, baik wawancara, baik pengenalan daripada sasaran teman-teman sekalian. Dan kedua, tujuan daripada penyuluhan teman-teman sekalian harus sinkron dengan media yang teman-teman paparkan, dan media yang teman-teman paparkan pun harus terlihat menarik oleh audiens. Selain itu dapat teman-teman simpulkan bahwasannya dengan kita menyuluh atau menggunakan satu media penyuluhan saja itu belum dikatakan efektif dan efisien. Nah, kita membutuhkan media tambahan seperti media
visual, audiovisual, ataupun media peragaan, ataupun media lainnya dengan cara menyuluh yang menarik dan menyesuaikan dengan metode-metode penyuluhan yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman sudah dapat menyimpulkan hal-hal yang penting apa saja sih yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan penyuluh, bukan? Nah, alangkah baiknya kita akan sama-sama belajar agar lebih menjadi penyuluh yang dicintai, disenangi oleh banyak sasaran atau petani kita. Nah, petani makin menyukai dan menyenangi kita, maka materi-materi yang akan kita sampaikan kepada petani lebih dapat dijangkau dan lebih dapat diterima oleh petani. Nah, kita sebagai penyuluh adalah garda terdepan dan kunci daripada kesejahteraan petani dan kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Sama-sama kita ketahui bahwasannya petani adalah pemegang kunci ketahanan pangan, di mana jika masyarakat sekalian sejahtera disebabkan oleh ketahanan pangan negara yang semakin maju dan semakin meningkat. Ayo penyuluh-penyuluh muda, gerakan semangatmu, gerakan kreativitasmu dalam memilih media penyuluhan yang tepat untuk sasaran-sasaran ataupun petani-petani yang ada di daerah kalian. Jangan berdiam diri, lakukan gerakan mulai dari diri sendiri sebagai petani ataupun sebagai penyuluh yang unggul dengan kreativitas dan inovasi yang maju. Nah, sekian video penjabaran dalam pemilihan media penyuluhan yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman sekalian dapat melakukan gerakan kebiaran yang baru untuk petani yang makmur, memulai dari negeri, membangun untuk negeri. Saya akhiri dengan terima kasih.